Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya akan mencoba untuk mengenalkan beberapa web fakultas ataupun web Unram dan cara pengisian KRS, termasuk bagaimana cara membaca jadwal perkuliahan. Nah, di sini kita sudah punya jadwal perkuliahan. Hal pertama yang perlu dilihat tentu saja adalah hari atau jam, lalu mata kuliah, kelas, dan ruang. Adapun kelas di Fakultas Hukum ini dibagi menjadi beberapa kelas yang terletak di masing-masing gedung, yaitu gedung B di sayap timur, gedung C di sayap barat, di mana di gedung timur itu terdapat ruang AH5 sampai dengan AH10. AH ini maksudnya aula hukum. Lalu di sayap barat itu atau gedung C itu ada AH15 sampai dengan AH21. Nah, di sini teman-teman perlu pertama kali melihat hari atau jamnya. Jam ini dihitung berdasarkan per SKS, di mana di paling bawah di sini terlihat di bawah di satu SKS itu 50 menit tatap muka. Jadi jika ada kuliahan dengan hari dan jam kuliah, contohnya di hari Senin ini, Senin yang ini 1 dan 2 itu 1,2, Senin 1,2. Berarti itu di hari Senin mulai kuliahnya itu jam 7 dan berakhirnya itu jam 8.40 pagi. Lalu yang kedua dilihat adalah nama mata kuliahnya, yakni delik-delik, di mana jumlah kelasnya 1 dan terletak di ruang AH5 dan kelas A1. Demikian juga dengan ruang-ruang yang lain ataupun jadwal mata kuliah yang lain. Jadi pertama yang bisa dilihat dengan cara melihat hari, jam, dan ruang kelasnya. Dibacanya itu kuliah Senin jam 1 sampai 2, delik-delik tertentu di ruang AH5. Adapun ini merupakan jadwal acuan untuk pengisian KRS. Jika jadwal tersebut sudah final setelah tetap dilakukan, maka nanti akan lebih kompleks untuk membaca jadwal tersebut. Di sini coba saya buka jadwal kuliah semester kemarin. Nah, ini sebenarnya sama saja, cuma ada beberapa kolom tambahan, yaitu kolom jumlah kelas atau JK dan kolom dosen. Di sini cara membacanya sama saja, akan tetapi jika ingin melihat dosennya, di sini sudah ada kode. Misal hukum acara PTUN Senin jam pertama dan kedua, dan kelas A1 itu ruangannya di AH5. Jumlah peserta kelasnya 66 dan dosen yang mengajar adalah, ini kode dosen dengan kode 80. Titik ini bisa diartikan dan, berarti jumlah dosennya pengajar kelas A1 tersebut 2 orang, yaitu dosen dengan kode 80 dan dosen dengan kode 149. Mungkin jika ada pertanyaan nanti yang ingin ditanyakan mengenai jadwal ini, bisa langsung mendatangi bagian prodi ataupun bisa bertanya ke kakak tingkatnya di BEM. Lalu selanjutnya yang harus diketahui mahasiswa itu adalah KPA. KPA itu kartu perkembangan akademik, nanti insya Allah akan dibagikan oleh bagian kemahasiswaan, ataupun nanti mungkin di bagian teman-teman BEM bisa melakukan bagian juga setelah berkoordinasi dengan bagian kemahasiswaan. Untuk KPA ini adalah kartu perkembangan akademik, nanti akan dibagikan, dan ini fungsinya sebagai kartu kontrol dengan dosen PA-nya. Jadi nanti setelah di akhir semester, ketika mahasiswa menerima KHS atau kartu hasil studi, yang contohnya seperti ini nilai mata kuliah ini harus disalin ke KPA. Contohnya pendidikan Pancasila. Ini pendidikan Pancasila dengan nilai A, maka harus disalin ke sini. Ini pendidikan Pancasila disalin
tulis saja di KPA aja dengan nilainya A. Ini tahun akademik atau semester kapan pendidikan Pancasila itu diambil. Lalu di sini ada para dosen, di mana dosen PA-nya harus melakukan Arab. Ini sangat penting untuk dilakukan karena biasanya beberapa mahasiswa itu salah program sehingga terkadang menyebabkan ada mata kuliah yang terlewat nanti ketika yudisium, sehingga yudisium mahasiswa tersebut harus ditunda. Di sini ada semua mata kuliah, di KPA ini ada semua mata kuliah yang harus ditempuh. Jadi di bagian kiri ini mata kuliah wajib fakultas dari KKN ini sampai dengan antropologi budaya ini harus ditempuh oleh mahasiswa. Lalu di sini ada keterangan wajib konsentrasi. Nah, ini nanti tergantung peminatan mahasiswa yang bersangkutan. Jika memilih konsentrasi hukum acara, maka wajib konsentrasi ini harus ditempuh. 5 mata kuliah wajib konsentrasi ini harus ditempuh, begitupun dengan mata kuliah pilihan konsentrasinya. Jadi kita lihat ada konsentrasi hukum bisnis dan seterusnya. Lalu selanjutnya kita akan coba bagaimana cara mengisi kartu rencana studi atau KRS mahasiswa. Di sini saya ambil contoh saya secara random. Kita ambil yang ini ya, nama Dewa Nyoman Widiatmika. Kita coba isi KRS-nya. Di sini kita login saja ke sia.unram. Lalu di sini klik tombol masuk. 1A apa tadi? 022620. Oke, 022620. Di sini password defaultnya untuk mahasiswa baru adalah NIM itu sendiri. Jadi disamakan saja, silakan di copy atau diketik ulang sama saja. Oke, kita bahas langsung. Nah, karena ini pertama kalinya melakukan login, maka disarankan untuk mengganti password agar orang lain tidak bisa masuk akunnya sendiri. Di sini ada beberapa akun SSO atau single sign on. Di sini mahasiswa bisa mengajukan alamat email institusi dengan klik tombol ajukan ini. Lalu untuk penggantian password sia unramnya ini silahkan diisi. Lalu di sini ada password WiFi, eduroam ini maksudnya education roaming, ini username-nya. Nanti apa passwordnya silahkan. Lalu ini untuk akun Spada Unram atau e-learning Unram, silahkan diisi. Kita coba isi satu saja ya. Kita coba isi ini. Simpan. Oke, sudah berhasil. Setelah melakukan pengisian ini, penggantian password ini, pastikan di kolom mahasiswa ini semua data-data yang ada di sini terisi, terutama yang bertanda bintang dan benar, karena ini terkait nanti pada saat penerbitan ijazah nasional. Contohnya jika nanti jenis kelaminnya salah atau mungkin KTP-nya salah, maka nanti akan kesulitan ketika menerbitkan penomoran ijazah nasional, sehingga mahasiswa untuk mendapatkan ijazahnya itu harus diurus terlebih dahulu ke rektorat. Lalu setelah kita pastikan di sini sudah terupdate semua dan disimpan, lalu silahkan klik KRS. Nah, di KRS ini akan muncul tahun akademik yang sedang berjalan, lalu kurikulum. Untuk kurikulum pastikan merubah ke
ke kurikulum 2023 ganjil, karena untuk saat ini kurikulum yang digunakan itu adalah kurikulum 2023. Adapun untuk maba ini nanti KRS-nya akan di sistem paket, jadi tidak perlu mengisi KRS untuk saat ini, tetapi ini secara garis besarnya jika nanti di semester 2 akan mengisi KRS, sama saja langkahnya. Jadi di sini kalau memang mau mengisi KRS silahkan tinggal diklik nanti di sebelah centang kotak ini, silahkan dicentang mana mata kuliah yang akan diprogram setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan dosen pembimbing akademiknya. Setelah mata kuliah ini diklik, silakan nanti diajukan. Nanti setelah diajukan maka ini nanti status KRS-nya itu akan menunggu konfirmasi di sini. Ini belum mengajukan KRS, jadi tombol konfirmasi dan statusnya tidak ada di sini. Nanti setelah mahasiswa berhasil melakukan mengisi KRS dan mahasiswa diterima pengajuannya oleh dosen PA-nya, maka nanti mahasiswa bisa melihat jadwal kuliahnya. Nanti di sini di tombol jadwal ini maka akan terlihat mata kuliahnya. Coba kita lihat sebentar, kita izinkan mahasiswa yang sudah berhasil. Ini contohnya mahasiswa yang sudah berhasil mengisi KRS dan diterima oleh dosen PA-nya. Di sini mahasiswa bisa melihat jadwal kuliahnya dari Senin jam berapa, siapa pengajarnya. Di sini bisa dilihat, lalu hari-hari lainnya juga bisa dilihat. Akan tetapi fitur jadwal kuliah ini tidak bisa muncul ketika mahasiswa login melalui HP. Jadi jika memang mau melihat jadwal kuliahnya silahkan login melalui komputer atau laptop, bisa di print dulu di awal perkuliahan sehingga tetap ingat dengan jadwal kuliahnya. Lalu selanjutnya saya akan coba memperkenalkan atau memberi info tentang beberapa alamat web penting yang mahasiswa butuhkan ketika selama kuliah di Fakultas Hukum. Yang paling penting pertama itu adalah portal Unram. Nah, di sini portal Unram ini merangkum semua web yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Contohnya untuk pelayanan pendidikan, mahasiswa bisa login ke SIA Unram, tinggal klik ini. Untuk pembayaran tinggal klik registrasi. Lalu untuk pendaftaran mahasiswa baru di sini ada 3, tinggal diklik saja mana yang kira-kira dibutuhkan. Lalu untuk pembelajaran online ada di sini di daring.unram.ac.id. Lalu untuk alumni juga ada di sini, untuk kemahasiswaan juga ada di sini. Jadi portal unram.ac.id ini sangat penting diingat sebagai jika mahasiswa membutuhkan informasi atau informasi akademik, informasi kemahasiswaan, silahkan dibuka portal.unram.ac.id ini. Dan tidak kalah pentingnya sendiri adalah web Fakultas Hukum itu sendiri, di mana alamatnya adalah .id. Nah, ini adalah web resmi Fakultas Hukum, di mana mahasiswa bisa melihat pengumuman ataupun jadwal yang diumumkan oleh fakultas. Dan
informasi-informasi terkait fakultas. Contoh, jika ingin melihat alur pengisian KRS atau jadwal kuliah dan pengumuman nilai, ada di bagian pengumuman. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.